Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Seorang pastor yang selama puluhan tahun dikenal bijaksana, tegas, dan dihormati seluruh jemaatnya, tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Malam demi malam, ia dihantui mimpi tentang kota asing dan seorang pemulung muslim yang membangkitkan pertanyaan terdalam tentang iman dan kedamaian hati. Perlahan, pencarian spiritualnya membawanya bertemu Dr. Rahmat Syaiful, seorang cendekiawan muslim. Dan dari situlah hidupnya berubah selamanya. Dari seorang pemuka agama yang dihormati, menjadi seorang hamba yang baru menemukan cahaya sejati. Apa yang membuat pastor yang begitu kuat dan dihormati itu rela mematahkan salibnya dan mengucapkan syahadat? Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi selalu datang dengan damai di kota kecil itu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti jalanan yang masih lengang. Di ujung jalan utama, berdiri sebuah gereja tua yang kokoh. Temboknya berwarna putih gading dengan menara lonceng yang menjulang anggun ke langit. Di sanalah Pastor Daniel menghabiskan sebagian besar hidupnya, di tempat yang telah menjadi rumah kedua, bahkan rumah utamanya selama puluhan tahun. Pastor Daniel dikenal oleh seluruh penjuru kota sebagai sosok rohaniwan yang bijaksana, penuh wibawa, dan tegas dalam prinsip. Usianya menginjak 50 tahun, namun wajahnya masih mencanarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rambutnya telah mulai memutih di pelipis, tetapi sorot matanya tetap tajam, hangat, dan penuh keyakinan. Saat ia berjalan menyusuri lorong gereja, jubahnya berkibar pelan, langkahnya mantap, seolah setiap jejak yang ia tapaki membawa doa bagi siapapun yang melihatnya. Setiap minggu pagi, gereja itu selalu penuh. Jemaat datang dari berbagai penjuru kota, bahkan dari desa-desa sekitar. Mereka duduk rapat di bangku-bangku kayu, menunggu khotbah yang selalu mereka nantikan. Ketika Pastor Daniel naik ke mimbar, suasana menjadi hening. Suaranya yang berat namun tenang menggema di seluruh ruangan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa hidup, membakar semangat, menggerakkan hati, dan meneguhkan iman mereka yang mendengarkan. Ia tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu menyentuh jiwa. Banyak orang mengatakan bahwa khotbah Pastor Daniel bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cahaya yang menuntun hati. Ia berbicara tentang kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan keteguhan dalam menjalani hidup sebagai umat beriman. Jemaat sering terharu, sebagian menitikkan air mata, sebagian lainnya pulang dengan dada penuh semangat baru. Di luar mimbar, Pastor Daniel adalah sosok yang sama hangatnya. Ia mengenal banyak jemaatnya secara pribadi. Ia hafal nama anak-anak mereka, memahami kesulitan hidup yang mereka hadapi, dan selalu berusaha hadir ketika seseorang membutuhkan penghiburan. Ia sering mengunjungi rumah jemaat yang sakit, membawa doa dan ketenangan. Ia mendatangi rumah duka, memimpin doa bagi mereka yang kehilangan. Ia juga hadir dalam pernikahan, pembaptisan, dan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan umatnya. Setiap pagi, setelah berdoa di ruang kecil di belakang gereja, Pastor Daniel memulai rutinitasnya dengan tertib. Ia mengecek jadwal kunjungan, membaca surat-surat dari jemaat, lalu bersiap untuk menemui mereka satu persatu. Kadang ia berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit, kadang menaiki sepeda tuanya yang masih setia menemaninya. Kehadirannya selalu disambut dengan senyum, sapaan hangat, dan rasa hormat yang tulus. Di mata jemaat, Pastor Daniel adalah figur teladan. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan. Ia tinggal di rumah kecil di samping gereja dengan taman mungil yang terawat rapi. Di sore hari, ia sering terlihat menyiram bunga-bunga atau duduk di teras sambil membaca kitab suci. Banyak anak-anak yang bermain di sekitar halaman, dan ia selalu menyapa mereka dengan senyum lembut. Para pemimpin kota pun menghormatinya. Dalam berbagai acara resmi, ia sering diminta membuka dengan doa.
Nasihat-nasihatnya didengarkan, bukan karena suaranya keras, melainkan karena kebijaksanaannya telah terbukti dalam laku hidupnya. Ia tidak suka meninggikan diri, tidak mencari pujian, dan tidak haus pengakuan. Semua yang ia lakukan tampak mengalir begitu saja, seolah hidupnya memang ditakdirkan untuk berada di jalan pengabdian itu. Bagi banyak orang, hidup Pastor Daniel tampak sempurna. Ia memiliki kehormatan, kepercayaan, dan posisi yang sangat dihormati. Ia tidak kekurangan apapun secara lahiriah. Setiap kebutuhannya tercukupi oleh gereja dan jemaat yang mencintainya. Ia tidak memiliki istri maupun anak, seluruh hidupnya ia persembahkan untuk pelayanan. Baginya, jemaat adalah keluarganya, dan gereja adalah rumahnya. Sore hari sering menjadi waktu yang tenang baginya. Setelah semua kegiatan selesai, ia biasa duduk sendiri di dalam gereja yang mulai sepi. Sinar matahari senja menembus kaca patri, memantulkan warna-warni lembut di lantai dan bangku-bangku kayu. Ia menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu berdoa dalam diam. Wajahnya tampak teduh, tampak penuh ketenangan, seperti seorang manusia yang telah menemukan tempatnya di dunia. Ketika malam tiba, lonceng gereja berdentang pelan. Pastor Daniel berjalan pulang ke rumah kecilnya di samping gereja. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menyinari langkahnya di trotoar yang sepi. Di dalam rumah, ia menyiapkan makan malam sederhana, lalu kembali membaca kitab suci sebelum akhirnya beristirahat. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Segala sesuatu dalam hidupnya tampak berjalan teratur, lurus, dan penuh makna. Di mata manusia, Pastor Daniel adalah gambaran rohaniwan yang sukses, seorang pemimpin spiritual yang telah mencapai puncak pengabdiannya. Namun semua yang terlihat itu baru sebatas permukaan. Seperti permukaan danau yang tenang, di baliknya ada kedalaman yang tidak semua orang bisa lihat. Malam itu, setelah ibadah besar yang dihadiri ratusan jemaat, Pastor Daniel melangkah pulang seperti biasa. Udara terasa dingin, angin berembus pelan, dan langit bertabur bintang. Ia membuka pintu rumahnya, menutupnya perlahan, lalu mematikan lampu satu persatu. Sebelum tidur, ia berdiri sejenak di dekat jendela, menatap langit malam yang sunyi. Wajahnya tetap teduh, tetap tenang, tetap seperti yang selalu dilihat orang. Tak seorang pun tahu apa yang benar-benar bergolak di balik ketenangan itu. Malam pun menutup hari dengan sunyinya. Namun justru di dalam kesunyian itulah, Pastor Daniel mulai merasakan sesuatu yang asing di dalam dadanya. Ia berbaring di atas ranjang kayu sederhana di kamar sempitnya, memandangi langit-langit yang samar diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Matanya terpejam, tetapi pikirannya belum juga terlelap. Nafasnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya perlahan. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Hari-harinya memang padat, penuh pelayanan, penuh pertemuan, penuh perhatian terhadap orang lain. Ia membiarkan matanya terpejam, mencoba memaksa tubuhnya untuk beristirahat. Namun entah mengapa, semakin ia coba tenang, semakin ia merasa gelisah. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada ruang kosong yang menganga di dalam dirinya. Tengah malam, Pastor Daniel terbangun dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, menundukkan kepala, menarik napas panjang berulang kali. Dadanya terasa sesak, seolah udara yang ia hirup tak cukup untuk memenuhi paru-parunya. Ia menatap tangannya sendiri yang sedikit bergetar, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tenanglah, ini hanya lelah. Gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri sendiri. Ia bangkit, mengambil segelas air putih di meja kecil, lalu meminumnya perlahan. Setelah itu ia kembali berdoa, berdiri di samping ranjang dengan sikap yang sama seperti selama ini ia lakukan. Bibirnya bergerak, kalimat-kalimat doa terucap dengan lancar seperti biasanya. Namun kali ini terasa berbeda. Ia tidak merasakan getaran yang sama seperti dulu. Doa itu tetap mengalir dari lisannya, tetapi hatinya seolah berdiri di tempat yang jauh. Hari-hari berikutnya pun berlalu seperti biasanya. Matahari tetap terbit di balik menara gereja. Lonceng tetap berdentang tiap pagi. Jemaat tetap datang dengan penuh antusias. Pastor Daniel tetap berdiri di atas mimbar dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik sorot matanya yang teduh,
ada kegelisahan yang perlahan tumbuh seperti bayangan tipis di balik cahaya. Ia tetap tersenyum kepada jemaat. Ia tetap mengunjungi yang sakit. Ia tetap memimpin doa dengan tangan terangkat dan suara yang meyakinkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak lagi ia temukan dengan mudah. Kedamaian yang selama ini ia khotbahkan dengan penuh keyakinan. Suatu sore, setelah ibadah besar, Pastor Daniel duduk sendirian di dalam gereja yang mulai kosong. Bangku-bangku kayu telah ditinggalkan jemaat. Lilin-lilin hampir padam, dan hanya suara angin yang masuk dari celah pintu besar yang masih terbuka. Ia memandang salib besar di depan altar dengan tatapan yang tak biasa, bukan tatapan penuh semangat seperti dulu, melainkan tatapan yang syarat dengan pertanyaan yang belum ia berani ucapkan. Mengapa hatiku justru terasa kosong di saat aku seharusnya paling dekat denganmu? Bisiknya hampir tak terdengar. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa doanya menggantung di udara tanpa ia tahu apakah benar-benar sampai atau tidak. Ia merasa seperti berdiri di antara keramaian, tetapi sendirian di tengah-tengahnya. Malam kembali datang, dan kegelisahan itu kembali menyusup. Tidurnya tak lagi nyenyak. Setiap kali terlelap, ia akan terbangun dengan perasaan yang sama. Dada sesak, napas pendek, dan pikiran yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Ia mulai sering duduk di ranjang dalam gelap, memandangi jendela yang memperlihatkan bayangan menara gereja di kejauhan. Siang hari, ia tetap menjadi Pastor Daniel yang dikenal semua orang, bijaksana, kuat, penuh keyakinan. Namun malam hari, ia seperti menjadi orang yang berbeda, seorang pria yang mulai merasakan rapuhnya iman yang selama ini ia jaga begitu kokoh di hadapan dunia. Kadang-kadang, di tengah-tengah khotbahnya, ia tiba-tiba terdiam sepersekian detik. Jemaat mengira itu bagian dari jeda yang penuh makna. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam hatinya, ia sedang bergulat dengan perasaan aneh yang tak bisa ia namai. Ia berbicara tentang damai, tentang keyakinan yang teguh, tentang kepastian jalan hidup, sementara di dalam dirinya sendiri, ketenangan itu justru terasa semakin jauh. Setiap kali ibadah selesai dan jemaat pulang satu persatu, ia selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan gereja. Ia duduk sendiri di bangku depan, memandang altar yang kini sunyi. Di sanalah ia sering termenung lama, bahkan tanpa ia sadari, air mata kerap menggenang di pelupuk matanya, meskipun tak pernah sampai jatuh. Ia mulai bertanya dalam diam, bukan dengan suara, bukan pula dengan kata-kata yang tegas, melainkan dengan perasaan yang mengendap di dalam dada. Ia mempertanyakan kedamaian yang selama ini ia yakini, tanpa berani menggoyahkan apapun di hadapan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh seperti benih kecil yang tersembunyi, belum terlihat, namun perlahan mengakar. Malam-malamnya menjadi semakin panjang, waktu seolah berjalan lebih lambat ketika ia terbaring dalam gelisah. Ia sering bangun sebelum fajar, duduk di depan jendela, memandangi langit yang masih gelap, dengan perasaan yang sulit ia mengerti. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, perlahan, diam-diam, tanpa suara. Di siang hari, ia tetap berdiri di balik mimbar dengan sikap yang sama. Jemaat tetap melihatnya sebagai sosok yang utuh, yang kukuh, yang penuh keyakinan. Tak seorang pun tahu bahwa di balik mimbar itu ada sunyi yang mulai tumbuh di dalam hati Pastor Daniel. Dan dalam sunyi itulah, tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil menuju perubahan mulai bergerak. Pastor Daniel kembali terbaring dalam gelisah yang sama. Setelah lama memandang langit gelap dari balik jendela kamarnya, rasa lelah akhirnya mengalahkan kesadarannya. Matanya terpejam perlahan, napasnya mulai teratur, dan untuk pertama kalinya setelah sekian malam, ia benar-benar tenggelam dalam tidur yang dalam. Namun ketenangan itu tidak membawanya pada istirahat yang damai. Ia membuka mata di sebuah tempat yang sama sekali asing. Di sekitarnya berdiri bangunan-bangunan tinggi yang tak pernah ia kenal. Jalan-jalan panjang yang terasa sunyi, dan langit yang tampak kelabu tanpa cahaya matahari yang jelas. Tidak ada suara lonceng gereja, tidak ada nyanyian jemaat, tidak ada sapaan hormat yang biasa ia terima. Yang hanya ada hanyalah angin kering yang berhembus pelan, membawa debu-debu tipis yang berterbangan di udara.
Pastor Daniel berdiri di tengah trotoar yang panjang, memandang ke kanan dan ke kiri dengan perasaan aneh yang menekan dadanya. Ia mengenakan pakaian biasa, bukan jubah kebesarannya, bukan pula pakaian resmi seorang pastor. Ia tampak seperti pria biasa, sama seperti siapapun yang bisa lewat di jalan itu. Ia melangkah maju beberapa langkah, mencoba mencari sesuatu yang ia kenal, tetapi tak ada satupun wajah yang tampak akrab. Ia berjalan semakin jauh, menyusuri lorong-lorong kota asing itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa tersesat. Ia berhenti di sebuah persimpangan jalan yang sepi, menoleh ke segala arah, lalu menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa makin sesak. Tak seorang pun mengenalnya. Di dunia yang selama ini ia kenal, namanya selalu disebut dengan hormat. Di gereja, satu isyarat tangannya saja mampu membuat orang diam. Namun di kota ini, ia hanyalah seorang pria tanpa nama, tanpa peran, tanpa posisi. Tak ada satupun yang memanggilnya pastor, tak ada yang menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia seperti terlepas dari seluruh identitas yang selama ini melekat padanya. Perlahan-lahan, ia duduk di pinggir jalan. Kelelahan yang tidak ia pahami datang menekan tubuhnya. Ia menunduk, menatap kedua tangannya sendiri seolah baru kali ini benar-benar melihat dirinya sebagai manusia biasa. Tak ada mimbar untuk bersandar, tak ada jemaat untuk menatapnya dengan penuh harap. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Di sanalah perasaan itu datang dengan begitu jelas, perasaan kecil, perasaan tak berarti, perasaan seperti sebutir debu yang mudah terhapus oleh angin. Seluruh kehormatan yang ia miliki di dunia nyata tak lagi ada artinya di tempat ini. Ia hanya memiliki dirinya sendiri dengan seluruh kegelisahan yang selama ini ia pendam rapat-rapat di balik wibawa dan senyum tenangnya. Apa sebenarnya selama ini kucari? Gumamnya lirih, meski ia sendiri tak yakin apakah suaranya terdengar atau tidak. Ia duduk lebih lama di sana, membiarkan pikirannya mengalir tanpa arah. Ia teringat jemaatnya, teringat gereja, teringat khotbah-khotbah yang ia sampaikan dengan penuh keyakinan. Namun kini semua itu terasa begitu jauh, seolah hanya bayangan dari kehidupan orang lain. Dalam kesendirian yang mutlak itu, ia untuk pertama kalinya mengakui di dalam hatinya bahwa selama ini ia memang sedang mencari sesuatu yang belum pernah benar-benar ia temukan. Langkah kaki terdengar mendekat. Pastor Daniel mengangkat kepalanya perlahan. Dari kejauhan, seorang pria tua berjalan mendorong gerobak kecil yang penuh dengan barang-barang bekas. Pakaiannya sederhana, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis lelah. Dari caranya berjalan, jelas bahwa pria itu adalah seorang pemulung. Pria itu berhenti tepat di hadapan Pastor Daniel. Ia memandangnya dengan tatapan yang tenang, tanpa rasa curiga, tanpa penghinaan, tanpa pula sikap merendahkan. Hanya ada ketulusan yang jujur di dalam sorot matanya. "Kau tampak sangat lelah," kata pria itu pelan. Pastor Daniel terdiam sejenak. Ia sendiri tidak tahu mengapa kalimat sederhana itu terasa begitu menembus dadanya. Ia menunduk, mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam mimpi itu, ia merasa benar-benar dilihat sebagai seorang manusia. Bukan sebagai seorang pastor, bukan sebagai pemimpin rohani, melainkan sebagai seorang pria yang sedang kelelahan menanggung beban yang tak ia pahami. Pria itu lalu duduk di sampingnya, meletakkan gerobak di sisi jalan. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak bicara, ia duduk menemani, seolah memahami bahwa kesunyian kadang lebih berharga daripada kata-kata. Dari dekat, Pastor Daniel baru menyadari bahwa pria itu mengenakan kopiah kecil di kepalanya, dan dari saku bajunya tampak seutas tasbih sederhana. Ada ketenangan yang asing terpancar dari sikap pemulung itu. "Aku tidak punya siapa-siapa di sini," ujar Pastor Daniel akhirnya. Suaranya terdengar lirih dan asing di telinganya sendiri. "Tak ada yang mengenalku, tak ada yang membutuhkanku." Pemulung itu menoleh dengan senyum tipis.
Di hadapan Tuhan kita semua sama. Dikenal atau tidak oleh manusia tidak mengubah nilai kita sebagai hamba. Kalimat itu meluncur begitu saja, sederhana, tanpa nada menggurui. Namun entah mengapa kata-kata itu terasa seperti mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam hati Pastor Daniel. Angin kembali berhembus, membawa debu kecil menyapu kaki mereka. Kota itu tetap asing, tetap sunyi. Tetapi kini, Pastor Daniel tidak lagi sendirian sepenuhnya. Di sampingnya, duduk seorang pemulung Muslim yang bahkan ia belum kenal namanya. Namun entah mengapa kehadirannya terasa begitu dekat. Dan disitulah, di tengah kota yang tak ia kenal, di samping seorang pria yang tak pernah ia temui sebelumnya, perjalanan batin Pastor Daniel mulai memasuki babak yang sama sekali baru. Mereka duduk bersebelahan di pinggir jalan yang sepi itu. Langit kelabu menggantung rendah, seakan ikut menyimpan rahasia kegelisahan Pastor Daniel. Ia memandangi wajah pria di sampingnya, wajah yang sederhana, penuh garis kehidupan, namun memancarkan ketenangan yang aneh, ketenangan yang selama ini justru tak ia temukan di dalam dirinya sendiri. "Apa yang membuatmu terlihat sebegitu gelisah?" tanya pemulung itu, pelan tanpa nada menghakimi. Pertanyaan itu meluncur begitu sederhana, namun justru menusuk ke tempat yang paling dalam. Pastor Daniel terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menjawab. Dadanya terasa penuh, seolah semua beban yang selama ini ia simpan ingin tumpah sekaligus. Tangannya gemetar tipis saat ia menautkan jari-jarinya. Aku merasa hampa. Padahal seharusnya aku tidak merasa seperti ini. Aku memiliki segalanya di dunia yang kutinggali. Kehormatan, kepercayaan, orang-orang yang menggantungkan harapan padaku. Namun entah mengapa semakin lama aku justru merasa semakin kosong. Pemulung itu mengangguk pelan, seolah memahami setiap kata yang terucap. Ia tidak memotong, tidak menyela, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sikap itulah yang membuat Pastor Daniel tanpa sadar terus melanjutkan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar telah menemukan Tuhan, atau hanya sibuk berbicara tentang dirinya? Pemulung itu menarik nafas pelan, lalu menoleh menatap Pastor Daniel dengan sorot mata yang lembut. "Banyak orang bicara tentang Tuhan," katanya tenang. "Tetapi tidak semua benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan." Kalimat itu sederhana, namun menggetarkan. Pastor Daniel menelan ludah, dadanya terasa berdebar lebih kencang. "Dalam Islam," kata pemulung itu, "kami diajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Islam itu sendiri berarti berserah, menundukkan hati, jiwa, dan seluruh hidup hanya kepadanya. Bukan kepada jabatan, bukan kepada pujian manusia, bukan kepada kedudukan." Pastor Daniel terdiam. Kata berserah itu berulang kali bergema di dalam kepalanya. "Tauhid adalah inti dari semuanya," ujar pemulung itu lagi. "Mengakui bahwa Tuhan itu satu, tidak terbagi, tidak diserupai apapun, tidak bergantung kepada apapun. Dan kita, manusia, hanya bergantung kepadanya. Ketika hati benar-benar bertumpu kepada Yang Maha Esa, disitulah ketenangan lahir." Pastor Daniel menunduk. Ia merasa seolah kata-kata itu menyentuh ruang kosong di dalam dirinya yang selama ini tak pernah terisi. Ia tidak merasa diserang, tidak merasa dipaksa. Yang ia rasakan hanyalah kelembutan yang aneh, seperti embun yang jatuh perlahan di atas tanah yang kering. "Di dunia kami," lanjut pemulung itu lagi, "tidak ada perantara antara hamba dan Tuhannya. Ketika seorang hamba sujud, ia berhadapan langsung dengan Allah. Ia membawa seluruh beban hidupnya, seluruh ketakutannya, seluruh penyesalannya, dan menyerahkannya kepada Yang Maha Kuasa." Pastor Daniel membayangkan kata sujud itu, sebuah posisi di mana kepala lebih rendah dari hati, sebuah simbol kerendahan yang selama ini jarang ia rasakan dalam posisinya sebagai pemimpin rohani yang selalu berdiri di hadapan orang banyak. Lalu bagaimana jika seseorang telah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah? Tanya Pastor Daniel pelan.
Bagaimana jika ia telah terikat oleh masa lalu, oleh peran, oleh kehidupan yang telah lama ia jalani? Pemulung itu tersenyum tipis. Rahmat Allah lebih luas dari dosa manusia. Selama masih bernafas, pintu kembali selalu terbuka. Kalimat itu seperti mengetuk keras pintu hatinya. Matanya terasa panas, dadanya bergetar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada dorongan aneh yang membuatnya ingin menangis. Aku selalu mengajarkan pengampunan, tetapi baru sekarang aku merasakan bahwa aku sendiri sedang sangat membutuhkannya. Pemulung itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk sejenak, lalu melantunkan kalimat yang tidak dimengerti Pastor Daniel, namun terdengar begitu indah, begitu menenangkan. Ada alunan lembut dalam setiap suku katanya, seperti doa yang mengalir tenang. "Apa yang kau ucapkan tadi?" tanya Pastor Daniel. "Itu zikir," jawab pemulung itu. "Mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Entah bagaimana, Pastor Daniel merasakan ketenangan itu merambat perlahan ke dalam dadanya. Nafasnya yang sejak tadi terasa berat, kini mulai lebih ringan. Kepalanya terasa lebih jernih. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ketenangan itu mengalir di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa ingin melarikan diri dari dirinya sendiri. Angin kembali berhembus di kota asing itu, menggerakkan debu-debu di jalan. Langit kelabu kini terasa lebih terang, meski matahari tak terlihat. Pastor Daniel membuka matanya dan menatap pemulung di sampingnya dengan perasaan yang berbeda. Perasaan damai yang belum pernah benar-benar ia kenal sebelumnya. "Aku tidak tahu mengapa, tetapi berbicara denganmu membuat dadaku terasa jauh lebih ringan." Pemulung itu tersenyum, karena ketenangan bukan datang dari banyaknya kata-kata, tetapi dari kebenaran yang menyentuh hati. Mereka terdiam dalam kebersamaan yang aneh namun hangat. Di tengah kota yang asing itu, Pastor Daniel merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketenangan yang tidak lahir dari mimbar, tidak lahir dari pujian manusia, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih sunyi. Dan tanpa ia sadari, benih yang sangat kecil mulai tumbuh di dalam hatinya. Pastor Daniel terbangun dengan nafas tersengal, seolah baru saja ditarik paksa dari kedalaman yang sangat jauh. Kamarnya masih gelap. Cahaya bulan menyelinap tipis dari balik jendela, menorehkan bayangan pucat di dinding. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi leher dan pelipisnya. Untuk beberapa detik, ia hanya duduk terpaku di tepi ranjang, mencoba memahami apakah yang baru saja ia alami adalah kenyataan atau sekedar bunga tidur. Namun rasa damai yang tadi ia rasakan di dalam mimpi masih tertinggal jelas di dadanya. "Tidak, ini hanya mimpi," gumamnya pelan, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Ia berdiri, mengambil segelas air, lalu meminumnya perlahan. Tangannya masih sedikit gemetar. Di kepalanya terngiang kembali suara pemulung itu. Kata-kata sederhana tentang Tuhan yang esa, tentang kepasrahan, tentang ketenangan yang lahir dari berserah sepenuhnya. Pastor Daniel menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Ia kembali berdoa seperti biasa, berdiri menghadap dinding kamarnya, melafalkan doa-doa yang telah ia hafal selama 20 tahun. Namun kali ini, setiap kalimat terasa berbeda. Pikirannya tak lagi menyertai doa yang ia ucapkan. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti bisikan halus yang tak bisa ia hentikan. Keesokan harinya, Pastor Daniel kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia menyambut jemaat dengan senyum, memimpin ibadah dengan suara tegas, memberi nasihat dengan wajah penuh keteduhan. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik sikapnya yang tetap kokoh, ada badai kecil yang mulai bergerak di dalam hatinya. Saat berdiri di mimbar, tatapannya sempat tersangkut pada barisan jendela gereja yang terbuka. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara azan dari sebuah kampung yang tak terlalu jauh dari gereja. Suara itu lembut, mengalun perlahan di antara hiruk-pikuk pagi. Pastor Daniel tertegun sejenak. Jemaat mengira ia sedang memberi jeda khutbah yang penuh makna. Padahal di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar tanpa ia mengerti sebabnya. Malam kembali datang, dan mimpi itu kembali. Kota asing yang sama, jalan yang sama, bangunan kelabu yang sama. Pastor Daniel kembali duduk di pinggir jalan, dan pemulung itu kembali datang menghampirinya.
Kali ini percakapan mereka terasa lebih dalam, lebih menyentuh. Pemulung itu berbicara tentang tujuan hidup, tentang ujian iman, tentang dunia yang hanya persinggahan sementara. Ketika Pastor Daniel terbangun, dadanya kembali hangat, tetapi juga dipenuhi kegelisahan yang lebih besar. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan malam berikutnya lagi, selalu dengan wajah pemulung yang sama, selalu dengan kata-kata yang semakin menusuk langsung ke jantung hatinya, selalu dengan ketenangan yang terasa begitu asing, tetapi begitu menenangkan. Seolah setiap mimpi membuka satu lapisan baru dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terkunci rapat di dalam dirinya. Di dunia nyata, kegelisahannya semakin kuat. Ia mulai sering termenung tanpa sebab yang jelas. Kadang di tengah percakapan dengan jemaat, pandangannya tiba-tiba kosong. Kadang, saat membaca kitab suci, matanya tetap mengikuti baris demi baris tulisan, tetapi pikirannya melayang entah kemana. Doa-doanya kembali terasa hampa, bahkan lebih hampa dari sebelumnya. Suatu siang, saat ia berjalan pulang setelah mengunjungi salah satu jemaat yang sakit, ia melewati sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Di halaman masjid itu, beberapa orang tampak sedang berwudu, membasuh tangan dan wajah mereka dengan air yang mengalir. Tak lama kemudian, mereka berdiri berjajar rapi, lalu menundukkan kepala dalam sholat. Langkah Pastor Daniel terhenti. Ia berdiri cukup lama di seberang jalan, memperhatikan setiap gerakan dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ada ketundukan yang tulus dalam gerakan mereka. Tidak ada mimbar, tidak ada pidato panjang, tidak ada sorot kamera atau tatapan kagum. Yang ada hanyalah barisan manusia yang menunduk rendah di hadapan Tuhan mereka. Dadanya kembali bergetar. Ia cepat-cepat melangkah pergi, seolah takut jika perasaan itu tumbuh lebih jauh. Namun sejak hari itu, hatinya seperti semakin peka terhadap segala hal yang berkaitan dengan Islam. Ia mulai sering mendengar azan dengan perasaan yang berbeda. Ia mulai memperhatikan umat Islam di pasar, di jalan, di rumah sakit. Bahkan ia mulai bertanya-tanya dalam diam tentang apa yang sebenarnya mereka yakini. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai tumbuh liar di dalam kepalanya. Siapakah Tuhan yang sebenarnya kucari selama ini? Mengapa ketenangan itu justru muncul dari mimpi yang tak pernah kupahami sebelumnya? Apakah selama ini aku benar-benar telah menemukan jalan yang menenangkan hatiku? Pertanyaan-pertanyaan itu ia simpan rapat-rapat. Ia tidak menceritakannya kepada siapapun. Bahkan kepada dirinya sendiri, ia sering berpura-pura seolah semua itu tidak ada. Namun setiap malam, mimpi itu kembali datang, seolah menolak untuk dilupakan. Akhirnya, rasa penasaran itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak lagi bisa ia bendung. Suatu malam, setelah memastikan rumahnya benar-benar sepi, Pastor Daniel membuka laci kecil di mejanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan ponsel. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetik sebuah kata yang selama ini hanya berani ia dengar dalam mimpi dan dalam suara azan. Islam. Ia membaca perlahan, dari satu tulisan ke tulisan lain. Tentang Tuhan yang Esa, tentang Nabi terakhir, tentang makna sholat, tentang makna berserah diri. Setiap kalimat terasa seperti mengetuk sisi hatinya yang paling sunyi. Ia merasa takut, tetapi di saat yang sama ia merasa tertarik dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Pastor Daniel menutup ponselnya dengan napas berat. Ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tidak lagi sekedar bermimpi. Ia telah mulai melangkah. Meski masih sangat kecil dan sangat diam-diam. Dan jauh di dalam dirinya, benih itu kini tak lagi sekedar tumbuh. Ia mulai berakar. Sejak malam itu, Pastor Daniel tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Rasa penasaran yang dulu hanya muncul sebagai bisikan halus, kini menjelma menjadi dorongan yang terus menekan dari dalam. Setiap hari ia tetap menjalani perannya sebagai pastor dengan wajah yang sama seperti biasanya. Namun di balik semua itu, pikirannya dipenuhi oleh satu hal yang tak bisa ia hindari. Ia ingin bertemu seseorang yang benar-benar memahami Islam, bukan sekedar membaca dari layar ponsel atau mendengar dari mimpi. Ia mencari dengan sangat hati-hati,
Tidak dengan bertanya langsung, tidak pula dengan terang-terangan. Ia membaca artikel, menonton potongan ceramah secara diam-diam, hingga suatu malam, ia menemukan sebuah nama yang disebut berkali-kali dalam berbagai forum diskusi. Dr. R. Rahmat Syaiful. Seorang dokter, sekaligus cendekiawan muslim yang dikenal sering berdialog dengan berbagai kalangan lintas agama. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Butuh waktu berhari-hari bagi Pastor Daniel untuk menguatkan diri. Ada ketakutan yang besar dalam langkahnya. Takut ketahuan, takut disalahpahami, takut pada dirinya sendiri. Namun pada suatu sore yang mendung, setelah kebimbangan yang panjang, ia akhirnya memutuskan untuk melangkah. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak ada simbol kemewahan, tidak ada kemegahan. Hanya sebuah rumah tenang dengan halaman kecil dan pepohonan rindang yang menaungi terasnya. Ketika pintu dibuka, seorang pria paruh-baya menyambutnya dengan senyum yang hangat. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang, dan suaranya lembut ketika memperkenalkan diri. "Saya Rahmat," katanya singkat. Pastor Daniel memperkenalkan dirinya tanpa menyebut jabatannya. Hanya nama, hanya seorang pria biasa. Di ruang tamu yang sederhana itulah, dua dunia yang sangat berbeda akhirnya bertemu dalam kenyataan, bukan lagi di dalam mimpi. Pertemuan pertama berlangsung dalam suasana yang dingin dan penuh kewaspadaan. Pastor Daniel duduk dengan punggung sedikit tegang. Tangannya terlipat di atas paha, matanya waspada, seolah setiap kata yang keluar harus ia jaga dengan hati-hati. Ia datang bukan sebagai pencari hidayah. Setidaknya itulah yang ia katakan kepada dirinya sendiri. Ia datang sebagai orang yang penuh pertanyaan. "Aku ingin bertanya dengan jujur," kata Pastor Daniel, akhirnya membuka percakapan dengan suara yang tertahan. "Banyak hal tentang Islam yang ingin kupahami, dari sudut pandang logika, bukan sekedar keyakinan." Dr. Rahmat mengangguk pelan. "Silahkan bertanya. Tidak ada pertanyaan yang dilarang dalam pencarian kebenaran." Kalimat itu membuat dada Pastor Daniel sedikit lebih longgar. Pertanyaan demi pertanyaan pun mengalir tentang Tuhan, tentang konsep ketuhanan, tentang kenabian, tentang kitab suci, tentang makna ibadah. Pastor Daniel bertanya dengan nada kritis, bahkan terkadang terdengar tajam. Ia membawa seluruh logika dan pemahaman yang selama puluhan tahun ia pegang sebagai kebenaran. Namun, Dr. Rahmat tidak pernah terpancing. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia menjawab dengan tenang, dengan dalil yang runtut, dengan logika yang tersusun rapi. Ia tidak menyerang, tidak pula merendahkan. Setiap jawaban disampaikan seperti seorang guru yang sabar, bukan seperti pendebat yang ingin menang. "Kami tidak diajarkan untuk memaksa," ujar Dr. Ahmad suatu kali. "Iman tidak tumbuh dari tekanan, tetapi dari kesadaran." Kata-kata itu menggema lama di dalam kepala Pastor Daniel. Malam itu diskusi berlangsung lebih lama dari yang ia perkirakan. Ketika ia pulang, pikirannya terasa berat, namun bukan karena kebingungan, melainkan karena terlalu banyak hal yang baru saja mengguncang fondasi keyakinannya. Ia berjalan pulang dalam diam, dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Keesokan hari ia kembali datang, dan hari berikutnya juga. Setiap pertemuan selalu membawa pertanyaan baru, sekaligus jawaban yang membuatnya semakin sulit untuk bersembunyi dari kebenaran yang sedang mengetuk hatinya. Ia mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini ia yakini ternyata tidak pernah ia uji dengan sungguh-sungguh. Ia hanya menerimanya sebagai warisan, sebagai tradisi, sebagai peran yang telah melekat dalam hidupnya sejak lama. Namun kini, semua itu mulai terasa goyah. Dalam satu pertemuan, Pastor Daniel terdiam lama setelah Dr. Rahmat menjelaskan tentang konsep tauhid, tentang Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak diserupai apapun, yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. "Aku selalu berbicara tentang Tuhan, namun baru sekarang aku merasa benar-benar memahami makna keesaan itu." Dr. Rahmat tidak menanggapi dengan senyum kemenangan. Ia hanya mengangguk, seolah menghormati proses batin yang sedang berlangsung di hadapannya. Hari demi hari,
Tembok di dalam diri Pastor Daniel mulai retak, bukan karena ia diserang, tetapi karena ia menemukan celah-celah yang selama ini tak pernah ia sadari ada. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih dekat dengan hatinya dalam ajaran yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan juga tumbuh. Ia mulai memikirkan jemaatnya, gerejanya, namanya, kehormatan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Setiap kali ia pulang dari pertemuannya dengan Dr. Rahmat, langkahnya terasa semakin berat. Ia seperti berjalan di antara dua dunia, satu dunia yang telah membesarkannya dan satu dunia yang kini diam-diam memanggilnya. Di atas mimbar, ia masih berdiri dengan wibawa yang sama. Jemaat masih melihatnya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Tidak ada satupun yang tahu bahwa setiap kali ia mengangkat tangan untuk memimpin doa, ada suara lain di dalam hatinya yang kini mulai bertanya dengan lebih jujur dari sebelumnya. Dan semakin malam-malam diskusi itu berlanjut, semakin kuat pula guncangan di dalam jiwanya. Pastor Daniel mulai menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia ingkari. Pencarian ini tidak akan lagi membiarkannya kembali menjadi orang yang sama seperti dulu. Malam itu, Pastor Daniel pulang dengan langkah yang hampir menyeret. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap menggantung tanpa bintang seolah ikut memantungkan kegelapan yang sedang bergolak di dalam dadanya. Sesampainya di rumah pastori yang biasanya terasa hangat dan menenangkan, malam itu justru terasa asing. Dinding-dinding yang selama ini menjadi saksi doanya kini seolah menatapnya dengan pertanyaan yang tak terucap. Ia menutup pintu perlahan, meletakkan tasnya tanpa suara. Lampu ia nyalakan sekadarnya. Namun meski ruangan diterangi cahaya, jiwanya tetap berada dalam bayang-bayang yang paling pekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kehilangan segalanya. Ia duduk di tepi randang, kedua tangannya gemetar, nafasnya tidak teratur. Semua yang selama ini ia bangun dengan susah payah kini berdiri di hadapannya seperti bangunan rapuh yang menunggu runtuh. Gereja, jemaat, nama baik, kehormatan, jabatan yang membuatnya disegani, kehidupan yang selama ini tampak sempurna di mata manusia. Jika ia mengikuti suara hatinya, semua itu akan lenyap. Namun, jika ia berpura-pura tetap bertahan, hatinya akan terus hidup dalam siksaan kebohongan. Ia memejamkan mata. Kepalanya dipenuhi wajah-wajah jemaatnya, anak-anak yang pernah ia baptis, pasangan-pasangan yang pernah ia nikahkan, orang-orang yang pernah ia hibur saat berduka. Mereka percaya padanya sepenuh hati, dan kini justru di sanalah beban terberat itu berada. "Apa yang harus kulakukan, Tuhan?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Ia bangkit dan berjalan mundar-mandir di dalam kamar. Sesekali ia menghentikan langkahnya menekan dada yang terasa sesak, lalu berjalan lagi tanpa tujuan. Jam dinding terus berdetak, setiap detiknya terasa seperti ketukan yang memukul kesadarannya tanpa henti. Ia mencoba berdoa seperti biasa. Ia berlutut di sisi randang, menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepala. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa, seperti melantin tanpa jiwa. Doa yang dulu selalu mengalir kini terhenti di tenggorokan. Ia terdiam lama, lalu tiba-tiba nafasnya tersendat, matanya memanas, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menangis. Tangis yang selama puluhan tahun ia pendam, tangis seorang pria yang selama ini selalu berdiri sebagai penopang banyak orang, namun tak pernah benar-benar menumpahkan kelemahannya sendiri. Bahunya terguncang, nafasnya tersekat, tangannya mencengkram kain celananya erat-erat seolah menahan tubuhnya agar tidak roboh di bawah beban yang terlalu berat. "Aku takut," ucapnya di sela isak, "aku takut kehilangan segalanya." Ia menengadah, matanya basah menatap langit-langit kamar. Di kepalanya, kata-kata Dr. Rahmat kembali terngiang. Tentang kejujuran kepada Tuhan. Tentang keberanian untuk tunduk pada kebenaran meskipun harus membayar dengan kehilangan. Hatinya seperti ditarik ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, dunia lama yang telah ia kenal seumur hidup. Di sisi lain, cahaya baru yang mulai ia rasakan
menghangatkan jiwanya dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia teringat kembali pada mimpi-mimpinya, kota asing itu, kesendiriannya, dan wajah pemulung yang selalu muncul di saat ia berada di titik paling lemah. Malam itu, dalam kelelahan yang bercampur putus asa, ia tertidur dengan mata masih basah. Dalam tidurnya, mimpi itu kembali datang. Ia kembali berada di jalan sepi itu, duduk dengan tubuh yang letih, hati yang remuk. Langkah kaki itu kembali terdengar, pemulung itu kembali berhenti di hadapannya. Tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, tenang, sederhana, dan penuh kedalaman. "Kenapa kau masih ragu?" tanya suara itu lembut. "Aku takut," jawab Pastor Daniel dalam mimpi. "Jika aku melangkah, aku akan kehilangan segalanya." Pemulung itu tersenyum tipis. "Dan jika kau tidak melangkah, apa yang kau miliki saat ini benar-benar milikmu?" Pertanyaan itu menghantamnya seperti petir. Pastor Daniel terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia duduk terdiam di atas ranjang, menatap kosong ke depan. Kata-kata dalam mimpi itu terus bergema di kepalanya, berulang-ulang tanpa henti. Malam itu terasa sangat panjang. Ia kembali berlutut. Kali ini tubuhnya benar-benar roboh ke lantai. Dahinya menempel di lantai yang dingin. Tangannya terbuka lepas. Suaranya pecah ketika ia berbicara dalam lirih yang penuh getar. "Jika ini jalanmu, jika ini kebenaranmu, maka kuatkanlah aku." Tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada tanda yang tampak. Hanya keheningan yang mengelilinginya. Namun di balik keheningan itu, hatinya perlahan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang tidak datang dari kepastian dunia, melainkan dari kejujuran terhadap dirinya sendiri. Jam menunjukkan lewat tengah malam, lalu lewat lagi, hingga dini hari perlahan menjelang. Pastor Daniel masih di sana, dalam posisi yang sama, menangis, berdoa, diam, bertanya, menyerah, bangkit, ragu, meyakini. Semuanya bercampur dalam satu malam yang terasa seperti seumur hidup. Dan ketika fajar mulai mengintip dari balik jendela, di saat langit perlahan berubah dari hitam menjadi kelabu, Pastor Daniel mengangkat kepalanya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru di dalam tatapannya. Sebuah keputusan yang belum ia ucapkan, tetapi telah mulai ia terima di dalam hatinya. Malam itu benar-benar menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Dan setelah malam terpanjang itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Pagi itu datang dengan langkah yang sangat pelan, seolah memberi ruang bagi jiwa Pastor Daniel yang masih gemetar oleh sisa-sisa pertarungan batin semalam. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah jendela kamar, menyentuh wajahnya yang letih. Ia membuka mata dengan nafas yang masih berat, namun hatinya terasa berbeda. Tidak lagi sekacau sebelumnya. Keputusan itu telah tumbuh di dalam diamnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai tanpa berkata apa-apa. Di dadanya kalung salib masih tergantung. Ia menggenggamnya perlahan. Logam itu terasa dingin di telapak tangannya. Selama puluhan tahun, kalung itu adalah simbol hidupnya, imannya, jalan yang ia yakini sebagai kebenaran. Namun pagi itu,
Untuk pertama kalinya ia menggenggamnya bukan sebagai pegangan, melainkan sebagai kenangan. Dengan langkah yang berat namun mantap, ia bersiap keluar, tidak mengenakan jubah kebesarannya sebagai pastor. Ia memilih pakaian sederhana seolah ingin datang bukan sebagai rohaniawan besar, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang mencari jalan pulang. Mobil melaju di jalanan pagi yang masih lengang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terpenuhi bayangan wajah jemaat, gereja, mimbar, dan semua masa lalunya. Sesekali dadanya kembali sesak. Namun di balik sesak itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh, seperti mata air yang muncul di tengah tanah kering. Sesampainya di tempat praktik Dr. Rahmat Syaiful, langkahnya sempat terhenti di depan pintu. Tangannya terangkat, lalu ragu. Nafasnya tertahan. Ia menutup mata sejenak. Inilah jalannya, bisiknya pelan. Pintu pun terbuka. Dr. Rahmat terkejut melihat wajah Pastor Daniel yang pucat, mata sembab, dan tubuh yang tampak jauh lebih rapuh dari biasanya. Belum sempat ia bertanya, Pastor Daniel justru melangkah masuk dengan langkah goyah. Kakinya hampir menyerah. Dr. Rahmat segera memapahnya ke kursi. Tak ada kata-kata yang keluar dalam beberapa detik. Hanya nafas yang bergetar. Hanya dada yang naik turun menahan gelombang emosi. Aku tidak bisa lagi melawan ini, ucap Pastor Daniel akhirnya, suaranya pecah. Dr. Rahmat tidak menyela. Ia hanya menatap penuh empati. Aku takut. Aku kehilangan segalanya semalam, lanjutnya sambil terisak. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa jujur pada hatiku. Air mata mengalir deras di pipinya. Tangannya merojoh ke dada, menggenggam kalung salib itu erat-erat. Tangannya bergetar begitu hebat, hingga suaranya nyaris tak keluar. Ini sudah bersamaku seumur hidup, katanya lirih. Tapi hatiku kini tidak lagi bersandar padanya. Dengan tarikan napas panjang, Pastor Daniel mengangkat kalung itu perlahan. Tangannya gemetar, matanya terpejam, dan dalam satu gerakan yang syarat air mata, ia mematahkannya. Suara logam itu terdengar pelan, namun terasa seperti dentuman besar di dalam jiwanya. Pastor Daniel tersungkur. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis pelepasan. Ia menangis seperti seorang anak yang akhirnya menemukan pelukan setelah lama tersesat. Bahunya bergetar, nafasnya tersengal. Dr. Rahmat mendekat, meletakkan tangannya di punggung Daniel, membiarkannya meluruhkan segalanya. "Aku siap," ucap Pastor Daniel dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan. "Aku ingin berserah sepenuhnya." Dr. Rahmat mengangguk pelan, wajahnya teduh. Dengan suara yang perlahan dan jelas, ia membimbing Pastor Daniel mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat demi kalimat mengalir dari bibir yang bergetar. Air mata jatuh tanpa henti. Namun di setiap kata yang terucap, seolah ada beban besar yang runtuh dari dadanya. Saat kalimat terakhir selesai diucapkan, Pastor Daniel terdiam lama. Nafasnya perlahan menjadi lebih teratur. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dalam damai. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kemegahan. Hanya 2 manusia di dalam sebuah ruangan sederhana, satu membimbing, satu berserah. Namun disitulah sebuah kehidupan lama berakhir dan kehidupan baru dimulai. Hari-hari setelahnya bukanlah hari yang mudah. Berita itu mulai menyebar. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang merasa dikhianati. Dunia yang dulu memuliakannya, kini sebagian menolak keberadaannya.
Pastor Daniel yang kini memilih nama baru bagi dirinya, tidak lagi berdiri di mimbar gereja. Ia kini belajar berdiri di saf, sejajar dengan orang-orang yang dulu hanya ia pandang dari jauhan. Ia belajar wudhu dengan tangan yang masih kaku. Ia belajar sujud dengan dahi yang sering bergetar. Ia belajar membaca huruf-huruf yang sama sekali asing baginya. Setiap gerakan terasa canggung, namun setiap kesalahan justru membuatnya tersenyum karena untuk pertama kalinya ia belajar sebagai seorang murid. Di suatu sore, saat ia duduk sendiri memandangi langit yang mulai menguning, angin berhembus pelan menyentuh wajahnya. Hatinya terasa ringan, sangat ringan. Dalam diamnya, wajah pemulung dari dalam mimpinya kembali terlintas, bukan sebagai mimpi lagi, melainkan sebagai kenangan yang kini ia pahami maknanya. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih," bisiknya lirih. Ia kini bukan lagi Pastor Daniel sang rohaniawan besar. Ia hanyalah seorang hamba yang baru memulai langkahnya dalam cahaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar pulang.